Perkenalkan, saya Patricius Patisua dengan NIM 231011201798. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Syaukani dengan NIM 231011201430. Mau kuliah tapi takut mahal? Tenang aja. Di Universitas Pamulang kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau tapi tetap berkualitas tinggi. Dengan dosen profesional, fasilitas lengkap, dan suasana belajar yang seru, Unpam siap bantu kamu wujudkan cita-cita tanpa harus khawatir soal biaya. Ribuan alumni Unpam sudah sukses berkarir di berbagai bidang, sekarang giliran kamu. Universitas Pamulang, kuliah murah, berkualitas, dan berprestasi. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus unggulan masa depan. Definisi kualitas. Kualitas secara umum didefinisikan sebagai ukuran relatif dari kebaikan. Secara operasional, kualitas didefinisikan sebagai mengadopsi fokus pelanggan produk atau jasa berkualitas tinggi memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Harapan pelanggan dapat digambarkan melalui dua dimensi kualitas yang terdiri dari satu, kinerja, estetika, kemudahan, perawatan, dan perbaikan. Fitur atau kualitas desain, keadaan tahan lama, kualitas dan kecocokan penggunaan. Selanjutnya ada definisi biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang muncul sebagai akibat dari kemungkinan atau fakta bahwa produk dengan kualitas rendah telah muncul. Biaya kualitas dikaitkan dengan dua subkategori aktivitas terkait kualitas. Yang pertama ada kegiatan pengendalian dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah atau menemukan kualitas yang buruk. Yang kedua, kegiatan akibat kegagalan yang dilakukan oleh bisnis atau pelanggan sebagai tanggapan atas kualitas buruk yang telah terjadi. Selanjutnya, pelaporan biaya kualitas, menilai dan melaporkan biaya kualitas aktual untuk membantu manajer memahami dampak keuangan dan relevansi tiap kategori biaya. Dua pandangan pencatatan, menunjukkan jumlah biaya kualitas per kategori, menunjukkan distribusi biaya per kategori. Lalu ada laporan biaya kualitas. Dengan menggunakan biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan aktual, mudah untuk mengetahui beberapa penting biaya kualitas bagi perusahaan dari perspektif keuangan. Manajer bertanggung jawab untuk menentukan tingkat kualitas yang optimal dan menentukan jumlah yang seharusnya dikeluarkan untuk setiap kategori. Ada dua pandangan mengenai biaya kualitas optimal. Pandangan tradisional yang mengacu pada pencapaian tingkat kualitas yang dapat diterima. Pandangan kontemporer yang dikenal sebagai pengendalian kualitas total. Fungsi biaya kualitas pengembangan AKL. Ada hubungan terbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Berikut pengelolaan biaya kualitas, biaya-biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya-biaya pencegahan adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sistem kualitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah terjadinya cacat pada produk sehingga sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Berikutnya biaya-biaya pencegahan CV Belanisio dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning. Yang kedua, tinjauan ulang produk baru atau new product reviews. Yang ketiga, pengendalian proses. Yang keempat, evaluasi kualitas pemasok. Yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan kualitas. Berikutnya ada pengidentifikasian permasalahan pengendalian. Cost control atau pengendalian biaya adalah praktik yang digunakan oleh para profesional keuangan yang menganalisis pengeluaran bisnis secara keseluruhan dan mengurangi biaya proyek untuk meningkatkan laba. Biasanya sebuah perusahaan mempekerjakan profesional keuangan untuk memantau kinerja biaya mereka, merencanakan anggaran untuk setiap proyek, dan mengubah proyek yang dapat meningkatkan kinerja keuangan bisnis. Berikutnya ada manfaat melakukan cost control pada bisnis. Cost control memungkinkan bisnis untuk mempertahankan anggaran yang ketat, yang menjaga keuangan mereka tetap stabil dan dapat membantu menemukan profitabilitas. Ada produktivitas dan efisiensi. Produktivitas adalah ukuran sejauh mana sumber daya yang digunakan menghasilkan output atau hasil yang diinginkan. Ini fokus pada seberapa banyak yang dapat dihasilkan dalam waktu tertentu. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi.
Produktivitas adalah jumlah output yang diperoleh dalam suatu waktu tertentu, sedangkan efisiensi adalah rasio antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan. Kedua konsep ini sering dibandingkan, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Yang terakhir ada pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas tenaga kerja dilakukan berdasarkan sistem pemasukan tenaga kerja atau per jam kerja berdasarkan waktu tenaga kerja, jam, hari, atau tahun. Pengukuran diubah ke dalam unit pekerja, yaitu jumlah kerja yang dapat dilakukan dalam 1 jam oleh pekerja yang sedang bekerja sesuai standar. Menurut Shimamura 2004, faktor-faktor yang menjadi dasar tolak ukur produktivitas kerja adalah: yang pertama ada kuantitas kerja, yang kedua ada kualitas kerja, dan yang terakhir ada ketepatan waktu.